Dietnya juga harus disesuaikan dengan adat istiadatnya. Misalnya, pasiennya dari Padang, gitu, suku Padang. Kemudian dari dietnya tidak boleh makan Padang. Tentunya tidak. Dietnya harus menjadi pola dalam kebiasaannya sehari-hari. Karena kalau dietnya nggak bisa menjadi pola lifestyle-nya, ini nantinya tidak terbentuk gitu. Kalau tidak terbentuk, nanti setelah body goal-nya tercapai, tapi nggak tahu harus memaintainnya seperti apa, resikonya apa. Yo-yo, artinya naik lagi berat badannya. Halo Sobat Dr. V, kembali lagi bersama saya Dr. Mulyana Daya, spesialis gizi klinik. Dan kali ini kita akan membahas mengenai resolusi body goal di tahun baru yang tentunya dengan cara yang sehat. Yang pertama tentunya pola dietnya harus sehat. Sehat dalam arti di sini adalah disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oleh karena itu dietnya itu pun bersifat personalized nutrition ya. Karena tiap orang pasti memiliki kebutuhan diet yang berbeda-beda. Walaupun misalnya kebutuhan utamanya untuk menurunkan berat badan, tapi disesuaikan dengan kondisinya. Misalnya, pasiennya mau menurunkan berat badan, tapi juga ada kondisi tertentu seperti misalnya asam uratnya tinggi. Tentunya dietnya juga akan menyesuaikan di mana kita harus memilih makanan-makanan yang juga tidak memperberat kondisi kesehatannya saat itu. Dan juga diet yang sehat itu artinya semua komponen zat gizinya harus ada. Artinya komponennya itu harus lengkap dan juga seimbang. Nah, yang kedua, dietnya itu harus nyaman. Nyaman dalam arti kata di sini adalah tidak boleh lapar ya, tidak boleh kelaparan. Nah, misalnya saja dietnya mau menurunkan berat badan, dalam seminggu hanya makan jus sayur dan buah, misalnya seperti itu. Beratnya turun nggak? Pasti turun. Tapi tentunya akan menyiksa karena pasti lapar ya. Nah, dan tentunya diet seperti itu juga tidak sehat karena yang tadi saya bilang bahwa dietnya pun harus memenuhi semua komponen zat gizi ya. Nah, yang ketiga, selain tadi dietnya harus sehat, dietnya harus nyaman, dietnya harus realistis. Realistis dalam arti kata harus disesuaikan dengan kebiasaannya sehari-hari, harus disesuaikan dengan jadwal dari aktivitasnya masing-masing. Nah, dietnya juga harus disesuaikan dengan adat istiadatnya. Misalnya, pasiennya dari Padang, gitu, suku Padang. Kemudian dari dietnya tidak boleh makan Padang. Tentunya tidak, ya. Boleh makan Padang, tapi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan porsinya untuk kebutuhan kalorinya. Nah, kemudian yang terakhir dan ini yang paling penting, dietnya harus menjadi lifestyle, ya. Dietnya harus menjadi pola dalam kebiasaannya sehari-hari. Karena kalau dietnya nggak bisa menjadi pola lifestyle-nya, ini nantinya tidak terbentuk gitu. Kalau tidak terbentuk, nanti setelah body goal-nya tercapai, tapi nggak tahu harus memaintainnya seperti apa, resikonya apa. Yo-yo, artinya naik lagi berat badannya. Lifestyle ini juga tentunya tidak bisa terlepas dari aktivitas fisik atau olahraga. Ada istilah diet is a queen and sport or exercise is a king. Karena diet dan olahraga itu tidak bisa dipisahkan, apalagi dalam proses program penurunan berat badan. Jadi keduanya harus bisa menjadi bagian dari lifestyle. Jadi lakukanlah aktivitas fisik secara rutin, yang dianjurkan adalah 3-5 kali per minggu dengan minimal 1 kali olahraga adalah kurang lebih 30 menit atau 150 menit per minggu. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan kalau Sobat Dr. V mau menurunkan berat badan atau mau mencapai body goal untuk resolusi tahun depan, silakan saja ya. Tapi dengan catatan yang tadi saya katakan bahwa pertama harus sehat, yang kedua harus nyaman, yang ketiga harus realistis, dan yang paling penting harus menjadi lifestyle dan juga diimbangi dengan aktivitas fisik yang rutin. Sekian dari saya, semoga tipsnya bermanfaat.